Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syifa Uswatunisa dengan NIM 25101162200008. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 pada mata kuliah fonologi. Materinya yaitu grafem. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang grafem ini, terlebih dahulu akan saya tampilkan peta konsep yang telah saya buat. Berikut adalah peta konsepnya. Itu tadi adalah peta konsep yang telah saya buat. Jadi di sini ada 5 pembahasan yang kita bahas terkait tentang grafem ini. Yang pertama yaitu pengertian grafem, yang kedua penulisan grafem, yang ketiga hubungan grafem dan fonem, yang keempat jenis-jenis grafem, dan yang kelima peran atau fungsi grafem. Itu tadi adalah pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian grafem. Apa itu grafem? Grafem yaitu adalah satuan terkecil dalam sistem penulisan yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa. Apa itu bunyi bahasa? Bunyi bahasa yaitu fonem, yang mana fonem ini merupakan satuan terkecil dalam bunyi bahasa. Jadi bisa kita bedakan bahwa grafem adalah satuan terkecil dalam penulisan, fonem adalah satuan terkecil dalam bunyi bahasa. Grafem ini itu memiliki sifat konvensional. Artinya, grafem ini didasarkan pada suatu kesepakatan dalam sistem ejaan suatu bahasa. Jadi setelah kita mengetahui pengertian grafem tadi, selanjutnya kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu adalah penulisan grafem. Penulisan grafem itu ditandai dengan tanda kurung siku seperti ini. Berbeda dengan fonem yang penulisannya menggunakan tanda miring, grafem menggunakan tanda kurung siku. Ya. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah hubungan grafem dan fonem. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa grafem adalah satuan terkecil dalam tulisan dan fonem adalah satuan terkecil dalam bunyi bahasa. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi bahasa, yaitu fonem tadi, maka itu yang akan kita tulis dalam grafem, yaitu dalam bentuk penulisan tadi. Nah, idealnya grafem dan fonem ini itu ditulis seperti satu grafem untuk satu fonem. Contohnya adalah fonem A, itu ditulisnya menjadi grafem A juga. Namun dalam praktek bahasa, satu grafem ini tidak hanya mewakili satu fonem saja, namun bisa mewakili dua fonem. Contohnya grafem E seperti yang ada di peta konsep saya, itu bisa mewakili fonem E dan fonem E. Jadi bisa mewakili dua fonem. Itu tadi adalah pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan grafem dan fonem. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu adalah jenis-jenis grafem. Jenis-jenis grafem ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu grafem fonem vokal. Salah satu contoh dari grafem fonem vokal adalah fonem A, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian grafemnya juga A. Contohnya pada ujaran alam itu terdiri dari 4 grafem, yaitu ada grafem A, L, A, dan M. Kemudian jenis yang kedua adalah grafem fonem diftong. Salah satu contoh dari fonem diftong adalah fonem AW, AW. Namun pada penulisan grafem, fonem diftong ini penulisannya dipisah. Jadi ada grafem A dan grafem U, sehingga terdiri dari 2 grafem. Contohnya pada ujaran aula, dalam fonem itu terdiri dari 3 fonem, yaitu AW, L, dan A. Namun pada grafem penulisannya itu ada 4 grafem, yaitu ada A, U, L, dan A. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu adalah grafem fonem konsonan. Contohnya adalah bunyi fonem eng, penulisannya ini digabung seperti ini. Namun dalam grafem penulisan fonem eng ini dipisah seperti fonem diftong tadi. Jadi contohnya pada ujaran janggal, dalam penulisan fonem itu terdiri dari 6 fonem, yaitu ada J, A, eng, G, A, L. Namun pada grafem itu terdiri dari 7 grafem, yaitu J, A, N, G, G,
AL. Itu tadi adalah jenis-jenis grafem. Pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu peran atau fungsi grafem. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 fungsi grafem. Yang pertama, lambang bunyi. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa grafem ini itu melambangkan dari bunyi bahasa yang kita ucapkan tadi. Maka fungsinya itu sebagai lambang bunyi. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan dan menstandarkan bahasa tulis. Dalam praktik pengucapan bunyi bahasa itu terkadang ada perbedaan akibat dialek daerah, kemudian ada kebiasaan berbicara, lalu ada kecepatan dalam berbicara, itu bisa mempengaruhi. Nah, oleh karena itu dengan adanya grafem, kita bisa membedakan dari pengucapan setiap ujaran. Lalu fungsi yang ketiga adalah menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Bahwa ketika kita mengucapkan suatu ujaran itu terkadang bisa mirip bunyi bahasanya, sehingga dengan adanya grafem ini itu bisa kita bedakan maknanya. Contohnya bunyi masa dan masa, yang satu S-nya 1, lalu ada S yang 2. Nah, masa yang S-nya 1 itu diartikan sebagai waktu, sedangkan masa yang S-nya 2 itu diartikan sebagai sesuatu yang jumlahnya banyak atau besar. Nah, jadi bisa kita ketahui dengan grafem ini kita bisa membedakan kejelasan dari suatu makna tersebut. Itu tadi adalah penjelasan terkait materi grafem yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 pada mata kuliah fonologi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.